Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai aktivitas belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Baim. Silakan Mas. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa hukman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas kembali pembelajaran ini, kita sama-sama menyanyikan Indonesia Raya, nanti diiringi oleh musik dari video. Jadi Butia minta kalian rapikan dulu yang belum rapi bajunya, kemudian berdiri di tempat duduk masing-masing. Oke, silakan. Silakan berdiri, Mas Mbak. Indonesia Raya. Benar. Karena dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri
kegiatan selanjutnya kita ice breaking dahulu, oke? Sebelum ice breaking, Bu Tia mau absensi dulu kehadiran karena Bu Tia pengen melihat keaktifan siswa kelas SMK kelas 10. Oke, Bu Tia dari Ahmad Farhan Zain. Oke, terima kasih Mas. Alif Nur Ataya. Oke, Mas. Andi Zara Safira Ilham. Oke, Mbak. Hadir. Arya Dwi Putra. Asmi Ilham Jasmiko. Dinda Astia Zahra. Sakit. Oke. Ibrahim Nul Al Husain. Kemudian Muhammad Alfat Harinafat. Muhammad Abu Bakar Hesa. Kemudian Muhammad Zakwan Zikrullah. Hadir ya. Muhammad Maus Maulana Nazimi. Muhammad Pambuko Surya Aji. Muhammad Rifka Akbar. Sakit juga. Berarti teman kalian ada 2 orang yang sakit hari ini. Naita Bunga Lena. Raditya Davian Putra. Radityo Nugroho. Ya, terima kasih. Betul, kita lanjut ice breaking dulu ya Mas supaya membangkitkan pembelajaran kita. Kita mulai ice breaking dulu. Oke, ikuti gerakannya. Jadi kalau misalnya gerakannya nanti ada gerakan memotong, ikut memotong. Jadi nanti ada gerakan yang misalnya menarik, ikut menarik. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Silakan berdiri di tempat duduk masing-masing. Oke. Oke, ini 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Oke, gerakannya. Oke, memancing. Oke. Kemudian potong. Malu. Kemudian tarik full. Full. Ini tarik berendah. Oke, langsung. Tarik. Tisu. Oke, good. Harder. Oke, diputar tangannya. Oke. Nyalakan kompor gas. Nyalakan. Oke, gerakannya lagi next. Excellent. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, tadi tujuan pembelajarannya sudah Bu Tia sebutkan di awal. Kemudian untuk selanjutnya Bu Tia ingin bertanya, kira-kira kalau kalian memiliki uang 500.000, peluang usaha apa yang kalian bisa buka di lingkungan sekitar kalian? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Silakan Mbak Bunga. Saya Bunga bisa menjelaskan. Boleh. Silakan pendapatnya apa Mbak Bu? Misalnya kita bisa jualan yang namanya es boba kecil-kecilan. Es boba. Terus Usaha isi pulsa. isi pulsa. Atau jualan snack-snack yang di sekitar sekolah itu. Oke, jualan snack. Itu modalnya dikit tapi bisa melakukan usaha kecil-kecilan walaupun tidak seberapa. 500.000
Yellow. Yellow. Oke. Terima kasih. Oke. Untuk kegiatan inti, sebelum kita memasuki tahapan selanjutnya dalam pembelajaran ini, kita menyaksikan video seorang pengusaha sukses dan video pembelajaran materi analisis SWOT untuk kewirausahaan. Oke, Butia siapkan dulu. Bentar ya. Sebentar. Butia siapkan dulu materinya. Ini adalah peluang usaha, materi peluang usaha yang tadi Butia bahas. Nanti kemudian video selanjutnya. Oke, kita mulai dari video peluang menganalisis peluang usaha dulu, oke? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di sela-sela boleh kalian mengajukan pertanyaan. Bentar ya. Sebentar. Oke, next. Oke, silakan. Tentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang ketiga, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Next. Oke. Bisa dicatat Mas Mbak yang penting-penting. Ini peta konsepnya. Oke, peta konsep. Jadi peluang usaha itu tercipta dari inspirasi, sumber internal dan sumber eksternal. Kalau internal dalam diri. Oke. Kalau sumber internal dari ilmu pengetahuan yang kita punya, kemudian bisa dari skill, sama hobi, sama passion. Ini sumber internal. Kemudian sumber eksternalnya dari lingkungan sekitar. Oke, ini dari lingkungan sekitar. Inspirasi menjadi peluang usaha, memanfaatkan peluang. Keberhasilan usaha dan kegagalan usaha. Oke, yang orang atau pelaku usaha disebut apa Mas Mbak? Pelaku usaha atau yang orang yang memiliki usaha
dijual. Itu minuman kekinian kalau di Bontang. Kalau jajanan selain cilok, rondo, oke, makanan, jajanan, rondo. Terus apalagi selain rondo? Burger atau kebab. Pokoknya fast food ya. Trennya fast food. Oke, makanan siap saji. Oke, mengikuti tren, mengamati apa yang disukai oleh remaja di Bontang. Oke, kan di lingkungan sekitar. Kalau misalnya observasinya dilakukan di luar dari Bontang bisa nggak Bu? Bisa. Nanti uji coba usahanya di Bontang boleh. Observasinya misalnya di Samarinda. Samarinda itu daerah mahasiswa. Kalau Bontang kita daerah pekerja dan pelajar. Kebanyakannya pekerja dan pelajar. Maka apa yang dibutuhkan di survei lapangan itulah yang menjadi peluang untuk membuka usaha. Next, banyak bertanya. Pentingkah? Penting. Karena dengan banyak bertanya, kita tahu mengidentifikasi usaha apa yang ingin kita buka. Contohnya kalau misalnya banyak bertanya, bisa melalui apa? WhatsApp grup, media sosial berarti ya. Berarti banyak bertanya di media sosial. Kok mati? Oke, banyak bertanya. Satu, media sosial apa lagi? Ini grup WhatsApp misalnya. Kemudian lingkungan sekitar, ya, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar mungkin tetangga, saudara, itu termasuk lingkungan sekitar. Mungkin di tempat kerja atau di tempat kayak kalian di sekolah. Nah, itu banyak bertanya. Makanan mana yang enak? Makanan yang mana menjadi favorit? Gitu kan? Enak nggak ini rasanya? Unik nggak ini rasanya? Seperti itu ya. Oke. Next, kita lanjutkan videonya. Nah, tujuannya adalah supaya usahanya awet atau jangkanya continue atau terus menerus. Itu tujuannya. Mengapa melakukan 3 tahap tadi? Supaya berkelanjutan. Oke, next. Oke, peluang usaha. Pengertiannya di sini apa nih peluang usaha? Oke, peluang dan usaha. Kesempatan usaha berarti upaya mencapai tujuan. Silakan kalau mau dicatat. Jadi peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Oke. Tujuannya apa tuh? Untuk mendapatkan keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial dan lain-lain. Oke, tentu ya. Kalau misalnya peluang usahanya oke, bisnisnya lancar, kemudian relasinya terjaga, usahanya tidak membosankan, maka akan tercipta namanya keuntungan. Keuntungan pasti dapat cuan atau uang. Kalau kalian bilang cuan. Kemudian uang, maka status sosialnya naik. Ia lebih apa? Dalam strata sosialnya mapan atau lebih kaya. Kemudian apalagi popularitas, tentu mudah dikenal. Kalau pengusaha sukses, contohnya kalau pengusaha sukses seperti keluarga Bakri, nah terkenal kan, popularitasnya bertambah. Kalau di Bontang siapa pengusaha yang kalian kenal? Pak Kahar. Selain Pak Kahar, oke, Raffi Ahmad juga pengusaha ya. Oke, dia punya banyak usaha. Nah, bukan hanya kuliner, juga yang lainnya. Usaha di bidang jasa kalau Raffi Ahmad.
berkembang. Maka harus ada yang namanya modal, pengetahuan, skill, relasi. Relasi itu hubungan organisasi bisa, kelompok bisa. Kemudian kerjasama itu juga termasuk relasi atau mitra. Boleh ya, gitu ya. Kemudian pengalaman, tentu pengalaman. Misalnya kalian mendirikan usaha minuman boba. Pernah usahanya tidak laku atau tutup atau close karena kurang peminat. Diakibatkan apa? Nah, itu nanti materi selanjutnya dianalisis SWOT. Ini baru peluang usaha. Maka pengalaman itu menjadikan modal dasar kalian untuk memperbaiki usaha yang kalian akan dirikan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, kita next. Oke, nah. Oke, perhatikan ciri-ciri pelaku usaha yang baik. Bersifat orisinil, asli, tidak menjiplak produk orang lain, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Pesaing berarti kompetitor. Pesaing sama saja dengan kompetitor. Oke, sesuai dengan minat. Kalau sesuai dengan minat atau hobi, akan merasa tumbuh bahwa usaha ini harus dikembangkan, harus lebih sukses daripada sebelumnya. Karena dia minat, karena itu hobinya, maka dia akan antusias. Misalnya Mas Ali, mohon maaf, Mas Ali senang hobi memancing. Oke, itu hobi ya, memancing hobi. Usahanya apa? Misalnya dia buka kecil-kecilan toko style atau pancing. Bahan mungkin dari bahannya dulu apa namanya itu yang untuk mancing? Ikannya dulu, jorannya boleh. Joran kan ada yang plastik, ada yang beneran. Oke, mungkin dari jual bahan untuk pancingnya itu. Kemudian nanti naik. Kalau misalnya ada peminatnya, naik jahit kailnya sampai tongkatnya untuk memancing. Karena dia minat, maka dia mengetahui semua seluk-beluk tentang memancing, hobinya memancing. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya minatnya bikin masakan kayak Mbak Bunga, prakteknya selalu praktek masakan. Dia buka usaha misalnya buat jajanan kekinian. Misalnya Mbak Bunga suka donat. Nah, buatlah dia donat dengan topping mungkin gula putih atau cuma meses, dijual di kantin sekolah kita. Itu juga peluang usaha. Usaha dimulai dari yang minat kalian. Oke, next. Ini ciri-cirinya boleh dicatat. Oke, next. Tingkat kelayakan usaha teruji. Oke, ingat, usaha yang kalian bangun harus memberikan manfaat bagi orang lain. Manfaatnya apa? Contoh, kalau misalnya mendirikan usaha makanan kekinian, jajanan kekinian, paling tidak jajannya itu sehat. Misalnya banyak seratnya, banyak vitaminnya, tidak dari bahan pengawet, bahannya bahan yang alami seperti itu. Itu dibutuhkan untuk tingkat kelayakan usaha. Biasanya makanan dan minuman ada pengawasnya. Kalau di negara apa? Kalau kita kok BUMN, BNP, POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Gak apa-apa Mas Sekwan kalau salah, is okay.
muslim bisa mengkonsumsi makanan tersebut. Produknya halal, tidak mengandung bahan-bahan yang haram, misalnya dari gluten babi untuk yang pemanis, bahan pemanis. Misalnya bahannya dari daging babi dan sebagainya ya, yang diharamkan oleh umat muslim. Oke, next. Bersifat integratif. Oke, bersifat integratif maksudnya bagaimana? Bersifat integratif, kalian berbeda dengan produk yang lainnya. Jadi yang tadinya donatnya rasanya biasa bisa ditambahin bahannya, misalnya donat kentang. Nah, itu kreatif ya. Seperti itu. Nah, berarti lebih. Oke, 6 yang terakhir adalah keyakinan untuk mewujudkan. Oke, benar, bukan hanya diangan-angan saja, tapi harus diwujudkan segera. Oke, yang 7 ada rasa senang dalam saat menjalankan. Betul. Dia akan pindah ke kalau peluang usaha sampai di sini saja. Kita lanjut yang analisis SWOT. Oke, silakan diperhatikan materi analisis SWOT. Diperhatikan dulu setelah nanti selesai, nanti Budia jelaskan kembali. Kekuatan. Bentar, kita kembali dulu. Ini metode gunakan dalam menganalisis usaha, analisis SWOT. Oke, strength itu kekuatan.
Mbak Bunga, Mas Radit sama Mas David. Kelompok ada yang 2, kalau yang kelebihan bisa masuk di kelompok yang masih kurang anggotanya. Oke. Oke, caranya baca studi kasusnya, kemudian tentukan kekuatan, ancaman, kelemahannya, peluangnya, kemudian strateginya. Ayo silakan. Kelompoknya ada yang Mas, ayo Mas. Oke. Ini studi kasusnya. Oke. Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan. Didiskusikan. Setelah kalian diskusi, nanti gitu ya, kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ditulis, ya ditulis. Oke, ditulis. Nama usahanya dulu tulis, nama usahanya apa? Fresh clean, berarti laundry. Fresh clean, berarti soalnya ini studi kasusnya dibaca, nanti nama usahanya apa? Nama usahanya kan apa ini? Clean bag cuci motor, berarti kemudian ini tentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya. Tulis di sini, oke? Ada yang perlu ditanyakan sama Bu Tia, silakan. Mas Ali, kelompoknya. Oke, diskusikan. Oke. Adakah yang ingin ditanyakan? Boleh loh ya. Silakan.
berarti kelemahan dan peluang. Oke, sudah ya. STWOSOS WTWOSTSO. Oke. Ya. Kelompoknya Mas Dakwan dan Mas Alfa. Press screen. Oke, silakan. Oke, kerjakan. Setiap komponennya SWOT ada 4. Kalian harus mencari sumbernya, bisa menggunakan satu media lain, bisa HP, bisa buku. Oke. Media sosial kalian punya HP, silakan dibuka, bisa menggunakan HP. Oke. Bisa menggunakan HP ya, Mas. Silakan kerjakan. Nanti kalau yang sudah, silakan angkat tangan, presentasikan perwakilan saja. Oke? Perwakilan saja. 1 orang. Tiap minta perwakilan 1 orang saja. Yang sudah ayo, sudahkah? Faktor internal berarti kalau misalnya dianalisis SWOT, faktor internalnya, oke, matikan dulu silau. Kalau faktor internal di analisis SWOT itu adalah SO. Apa SO tadi? Kekuatan dan peluang. Tapi kalau faktor faktor eksternal itu adalah WT. Apa? Weakness dan threats. Ancaman dan kelemahan. Oke. Ancaman dan kelemahan. Ini faktor eksternalnya. Ini dalam analisa SWOT. Tapi kalau sumber eksternal dan sumber internal di peluang usaha, kalau sumber internal ada dalam diri seorang wirausahawan, terkait dari skillnya dia, pengetahuannya dia. Kalau peluang usaha loh ya. Kalau eksternalnya dari lingkungan sekitar. Oke ya Mas Alfat. Jadi faktornya dilihat dulu analisa SWOT atau yang peluang usaha. Karena ini kewirausahaan, jadi membahas tentang peluang usaha dan analisis SWOT-nya. Oke, gitu ya. Ada 2 faktor internal dan eksternal kalau analisa SWOT. Begitu juga peluang usaha, ada sumber internal dan sumber eksternal. Internalnya dari wirausahawannya sendiri. Oke, ada yang sudah kelompok 1. Oke.
kelompok yang lain perhatikan. Silakan Mas, lanjut Mas. Sudah 5 orang, saya Arya, Farhan Muhammad Farhan Zain, Arif Miradaya, Anizar Sikra Ilham, dan Hasmi Ilham Jatiko. Oke, silakan disebutkan nama usahanya apa? Nama usaha kami Sweet Boba. Sweet Boba. Silakan dibacakan SWOT-nya, analisis SWOT-nya. Analisis SWOT kita kuatan. Yang pertama, rasa enak dan kalian menu kekinian. Yang kedua, harga terjangkau untuk pelajar. Yang ketiga, lokasi strategis dekat sekolah. Oke. Yang Kelemahannya? kelemahan, yang pertama, modal terbatas, belum bisa ekspansi. Yang kedua, promosi belum maksimal atau baru lewat IG. Yang ketiga, brand masih baru, belum dikenal luas. Peluangnya, yang pertama, tren minuman berubah masih populer. Yang kedua, target pasar jelas, masih ada pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga, bisa promosi lewat platform online. Oke. Ancamannya banyak pesaing seperti kopi, susu, Thai tea, dan lain-lain. Yang kedua, minuman cepat berubah. Yang ketiga, harga bahan baku seperti susu, gula, boba yang bisa naik. Yang kedua, strategi yang dirumuskan, Strategi apa SO? memanfaatkan lokasi strategis dan harga terjangkau untuk menarik pelajar dengan promo paket hemat. Oke. Dan memunculkan varian menu baru sesuai tren, misalnya boba dengan topping. Oke, boba dengan rasa yang lain. Oke, terus Strategi WA kita mengoptimalkan media sosial seperti TikTok, Instagram, Reels untuk memperkenalkan brand. Yang kedua, bekerja sama dengan aplikasi pesan antar untuk memperluas jangkauan konsumen. oke. Selanjutnya strategi apa? Oke, disebutkan strategi WO ya. OST, oke, strength dan traits, kekuatan dan kelemahan. Memperkuat keunggulan, rasa, dan kualitas agar tetap diminati meski banyak pesaing, dan membuat program loyalitas atau kartu stempel penerimaan besar. Oke, terakhir Strategi WT. strategi WT, ancaman dan kelemahan. Ya. Yang pertama, mengelola modal dengan bijak, seperti membeli bahan baku dalam jumlah besar untuk menekan harga. Yang kedua, menyusun rencana diversifikasi produk jika tren boba mulai menurun, misalnya milkshake dan kopi. Oke, ada milkshake dan kopi campuran bobanya. Oke, sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus. Oke, next. Kelompok berapa lagi yang mau maju atau Mutia tunjuk? Silakan. Langsung saja. Kayaknya harus Mutia tunjuk deh ini. Oke, kelompoknya Mas Baim, silakan maju. Silakan Mas, perwakilan saja, sebutkan nama anggotanya. Dari kelompok berapa sama nama usahanya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Suaranya tolong dikeraskan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang diberikan Alfa, Alfa, Baik, dan Satuan. Sama usaha dan produk kami adalah Fresh Cream. Fresh Clean nama usahanya. Laundry ya Mas? Ya, Oke, next. Langsung Mas. Untuk strength atau Strength, kekuatan, yang pertama harga terjangkau untuk Suaranya keraskan Mas. mahasiswa. Oke, biar kelompok Kedua, lain. pelayanan antar jemput pakaian. Tiga, garansi selesai 24 jam. Lalu weakness atau kelemahannya, 1. Jumlah mesin cuci terbatas. Oke, jumlah mesin cucinya terbatas. Oke, terus. 2. Ketergantungan pada cuaca seperti musim hujan. Oke, benar, musim. Lalu yang ketiga, promosi masih kurang gencar. Oke, promosi. Lalu untuk opportunities Peluang. yang pertama, banyak mahasiswa dan pekerja di sekitar kos. Oke, di Bonten ini banyak ya pekerja sama mahasiswa sama
kedua, tren masyarakat makin sibuk tahu butuh layanan cepat. Oke. Tiga, bisa promosi online via aplikasi atau media sosial. Oke, bisa ya masuk di Grab atau di Lalu ada threats atau ancaman. Yang pertama itu ada persaingan laundry lain di area yang sama. Oke, ancamannya ada pesaing di lingkungan yang sama. Kedua, Biaya listrik dan deterjen meningkat. oke, biaya listrik sama deterjen. Next. Lalu yang ketiga, pelanggan bisa beralih jika pelayanan lambat. Oke, pelayanannya harus cepat, jadi cuci cepat. Nah. Next, Mas. Strateginya apa aja? Strateginya, pertama, SO, yaitu memanfaatkan layanan antar jemput untuk menarik mahasiswa sibuk sambil membawa promo cuci 10 kg gratis 1 kg. Lalu yang kedua ada strategi WO, yaitu menambah mesin cuci dengan sistem cicilan serta menggunakan jasa pengering khusus agar tidak bergantung pada cuaca. Lalu ada strategi ST, memperkuat pelayanan cepat dan ramah agar pelanggan tetap loyal meski banyak pesaing. Lalu yang terakhir, strategi WT, menghemat listrik dan deterjen dengan teknologi hemat energi serta menyusun SOP agar proses lebih efisien. Oke, sudah? Oke. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close. Next, kelompoknya Mbak Bunga dan Mas Radit, silakan maju. Bisa dibacakan hasil diskusinya. Silakan Mbak Bunga atau Mas Radit yang jadi perwakilan boleh. Silakan dibacakan anggotanya siapa aja, nama usahanya apa. Silakan Mbak Bunga. Oh, Mas Radit. Oke, silakan Mas Radit. Supaya ayo suaranya lebih keras ya Mas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, nama anggotanya ada Davi, ada Bunga, dan saya Radit Tio. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang usaha. Nama usahanya itu Clean Bike atau jasa cuci motor. Yang pertama, strategis atau trends atau kekuatan. Kita jawabnya masih strategis dekat perumahan dan kampus banyak pengguna motor. Yang kedua, harga terjangkau dan sesuai dengan kantong pelajar atau mahasiswa. Tiga, pelayanan cepat dan ramah. Dan nomor 4, ruang tunggu nyaman dan ada minuman gratis. Oke, ini cuci motor ya, cuci clean. Baik. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya adalah tenaga kerja masih terbatas dan belum ada pelayanan tambahan, misalnya kayak polish body dan ganti oli atau salon motor. Oke. Yang ketiga ada modal terbatas untuk membeli peralatan modern, mesin hidrolik atau steam otomatis. Yang keempat, promosi masih sederhana atau spanduk dan media sosial kecil. Dan yang ketiga, opportunities atau Peluangnya. banyak pengguna motor di sekitar lokasi. Kedua, cuaca hujan sering membuat motor cepat kotor dan kebutuhan cuci meningkat. Yang ketiga, bisa bekerja sama dengan bengkel atau komunitas motor. Yang keempat, potensi pengembangan pelayanan home atau servis atau jemput antar motor. Yang keempat, threat atau ancaman. Yang ke-1, persaingan dengan jasa cuci motor lain yang sudah terkenal. Harga air, listrik, sabun, dan cuci bisa meningkat.
Yang ketiga, musim kemarau panjang, kebutuhan cuci motor menurun. Yang keempat, pelanggan bisa berpindah jika pelayan lambat atau kualitas kurang baik. Terus Strateginya sekarang strength atau apa? strength dan opportunities, kekuatan dan peluang. Ya, memanfaatkan lokasi strategis dan harga terjangkau untuk menarik mahasiswa dengan promo cuci 5 kali gratis 1. Oke, cuci 5 kali gratis 1. Yang kedua, menawarkan paket layanan khusus musim hujan atau cuci semprot anti karat. Yang kedua, strategis UX atau opportunity, Tingkat kelemahan. menambah layanan polis body dan ganti oli bekerja sama dengan bengkel kecil. Yang kedua, merekrut tenaga kerja tambahan pada musim hujan saat permintaan meningkat. Yang ketiga, memperluas promosi dengan kerjasama komunitas motor kampus. Oke. Relasinya adalah bekerja sama dengan komunitas pecinta motor, ya. Oke. Yang Terus ketiga, strategi ST atau strength trait. strength traits, kekuatan dan ancaman. Yang pertama, menjaga kualitas pelayan cepat dan ramah untuk mempertahankan pelanggan meski ada pesaing. Yang kedua, membuat sistem keanggotaan pelanggan atau member card agar pelanggan tetap loyal. Oke, harus ada member card-nya. Sudah, Mas? Oke. Dan dari kelompok kami merupakan dari kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompoknya Mas Dini dan Mas Adi walaupun 2 orang, karena yang 2 orang sakit Mbak Dinda dan Mas Rifat. Silakan Mas Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jimmy dari kelompok lain. Untuk anggota saya teman Haji karena gue yang masuk. Untuk nama usaha saya yaitu usaha selai vokal aktivitas penggiatan. Untuk strategi stres kekuatan saya yaitu produk unik atau level keberhasilan variasi. Yang kedua, harga terjangkau. Yang ketiga, kemasan menarik dan praktis. Untuk kelemahannya yaitu modal terbatas, kapasitas produk kecil. Yang kedua, distribusi terbatas atau hanya kantin dan titik penjual. Yang ketiga, promosi belum maksimal. Promosinya belum maksimal, cuma kelemahannya. Untuk peluangnya, snack berdasarkan dikembali remaja dan dewasa. Yang kedua, bisa dipasarkan lewat online shop. Yang ketiga, bisa dikembangkan jadi oleh-oleh lokal. Dan ancamannya yaitu banyak pesaing snack lokal dan ekspor lainnya. Yang kedua, harga bahan baku singkong tidak stabil. Dan yang ketiga, selera konsumen bisa cepat berubah. Untuk strateginya yaitu strategi SO atau strength opportunity, memperluas pasar dengan menjual via marketplace atau Shopee, Tokopedia, dan promosi lewat instrumen lokal. Yang kedua, WO atau weakness opportunity, menambahkan kapasitas produksi dengan peralatan sederhana tambahan serta memperluas distribusi ke warung dan toko oleh-oleh. Yang ketiga, strength dan traits, menjaga kualitas rasa dan variasi level pedas agar pelanggan tidak pindah ke produk asing. Yang terakhir yaitu WT berarti witness dan traits, kelemahan dan ancaman. itu membeli bahan baku langsung dari petani untuk menekan biaya serta menyiapkan inovasi rasa seperti balado, keju, dan manis agar tidak bosan. Oke, sudah Mas? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tugas kelompok yang dikerjakan di RKPD sudah selesai, nanti di akhir pembelajaran bisa dikumpulkan. Kita
linknya. Silakan di grup yang ada, yang tidak membawa bisa ini sama temannya ya. Ya, share dulu ke grup. Sudah punya pulsa semua kan ya? Oke, silakan Mas Radit bisa di-share-kan ke teman-teman yang lain. Ada grup yang sama kan? Silakan yang punya HP langsung dikerjakan tugas individunya. Dia tampilkan di layar tugas individunya. Sudah bisa? Sudah bisa kan terkonek? Mas Sembar? Jadi dia adalah jam clock. Sudah terkonek, bisa? Silakan main. Oke, benar. Bu Tia, ntar dulu Bu Tia masukkan di ini. Silakan bisa dimainkan. Sudah? Oke. Dia hidupkan, dia nampak. Sudah ada yang main? Ya. Oke. Dan namanya jam clock. Belum. Oke. Yang menang nanti dapat nilai. Kenapa ini belum nampak ya? Bisa coba kembali ya, Bu. Kenapa? Coba kembali. Boleh dicoba kembali kalau misalnya mau diulang kembali silakan. Oke, kalau mau dicoba kembali boleh. Oke, silakan. Oke, tampilannya seperti itu nanti. Oke, dipilih
kemudian minta kalian silakan berdiri di tempat duduk masing-masing. Silakan kita SBG dulu semangat. Oke, kita bergerak ya, ikut. Oke, kanan. Ke kiri. Kanan ke kiri. Berputar. Jongkok. Oke. Maju, maju. Mundur, 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 mundur. Lompat. Sekali lagi ya, sekali lagi, belum. Kita ulangin. Oke, ulangin ya. Kanan, kanan. Kiri, 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 kiri. Kanan ke kiri. Kok lompat. Ore. Maju, maju, maju. Mundur, 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 mundur. Mundur. Ke depan. Putar berjongkok. Ore. Oke. Oke. Jadi dari materi yang tadi Oke. Untuk kesimpulan materi hari ini, kalian bisa melihat bahwa ini tadi sudah ya, kesimpulannya adalah semuanya sudah terjawab dari yang kalian kerjakan di LKPD. Untuk kesimpulannya adalah bahwa analisa SWOT itu digunakan dalam kewirausahaan dengan memperhatikan peluang usaha. Peluang usaha adalah tadi peluang usaha adalah kesempatan, sedangkan usaha adalah tujuan yang ingin tercapai. Jadi kewirausahaan dengan analisa SWOT akan menciptakan peluang usaha dengan memperhatikan 4 komponen. 4 komponennya apa saja? Strength, terus weakness, opportunity, kemudian traits, kekuatan, kemudian kelemahan, peluang, dan ancaman. Oke. Kemudian Bunda ingin tanya, kalau misalnya kalian jadi wirausahawan, usaha yang kalian ingin lakukan atau kalian memulai usaha apa? Mulai dari apa? Usaha apa? Pengen usaha apa? Investasi. Usaha investasi berupa saham. Mas Baim yang ingin, karena kita sudah mempelajari analisa SWOT dalam kewirausahaan. Kalau Mas Baim untuk peluang usaha dengan tadi sudah melakukan tugas individu, tugas kelompok, apa? Usaha yang ingin Empek-empek. Oke, empek-empek berarti jajanan tradisional. Empek-empek dengan rasa apa? Harus berbeda dengan yang lainnya. Dengan rasa gurih. Gurih itu apa? Ada kan empek-empek keju, kayak begitu kan belum ada tuh. Empek-empek yang ada sosisnya belum ada ya. Jadi ciptakan produk yang berbeda dengan yang lain. Next, kalau Mas Alif
lagi. Bedanya dengan yang tadi studi kasus? Mungkin menunggu waktu kerjanya ditambah jadi 24 jam atau lebih. Oke, waktunya ditambah. Yang tadinya hanya sehari, ini 24 jam. Oke, itu jadi sumber kekuatan atau kelemahan? Kekuatan. Oke, berbeda loh ya. Kan biasanya sampai sore aja. Oke, Oke, untuk materi selanjutnya nanti setelah peluang usaha dan analisis SWOT dan kewirausahaan, nanti materinya akan dilanjutkan dengan faktor-faktor usaha dan jenisnya agar berkesinambungan pembelajarannya, tidak hanya mandek di peluang usaha dan analisis SWOT, tapi melanjutkan dengan faktor dan jenis usahanya. Oke, kemudian untuk analisis SWOT nanti di pembelajaran berikutnya itu ada tabel yang kalian buat, tabel yang dimana usahanya kalian masukkan dari strength-nya, kekuatannya, weakness-nya, dan ancamannya. Oke. Kemudian oke, perhatikan dulu. Nanti tugas-tugas yang tadi akan Butia nilai, kemudian Butia masukkan dalam daftar nilai. Informasi selanjutnya besok minggu depan, maksud Butia minggu depan kalian juga menyiapkan bahan-bahannya untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi Butia harapkan kayak media, buku, dan HP itu tetap digunakan minggu depan sebagai penunjang untuk sumber ajar, gitu ya, sumber media ajar, maksudnya Butia seperti itu. Oke, kemudian karena ada pertanyaan, Mas Mbak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pembelajaran ini dengan kita membaca doa. Oke. Ingat, nah sebelum diakhiri, untuk informasi selanjutnya, Mas, Mbak fokus lagi ke sini. Untuk informasi selanjutnya, pembelajaran ini butuh kalian banyak-banyak referensi membaca. Oke, membaca, kemudian mengamati di lingkungan sekitar, bagaimana jenis-jenis usahanya, apa yang dibuat, kemudian jangan lupa SWOT itu selalu digunakan. Oke, karena SWOT itu adalah senjatanya bagi seorang wirausahawan. Oke. Kemudian kenapa ini? Kayaknya harus S-breaking lagi. Mau S-breaking lagi? Ya. Kita S-breaking gimana? Atau S-breaking dulu supaya nggak ini. Boleh ya? Ya. Udah bisa mati lagi. Si karena itu Kenapa? sebenarnya Oke. sudah tanggapan. Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan sebelum di ini untuk refleksi. Kalau boleh dari siswanya aja bertanya dulu. Butia yang menjawab silakan. Boleh. Apa tentang peluang usaha tadi? Kalau misalnya nggak ada, Butia nanya nih. Untuk umpan balik kalian tadi peluang ada yang bisa ini ada yang bisa menjelaskan arti peluang usaha? Silakan Mas Radit. Nama saya Adityo, saya ini Silakan berdiri Mas. Nama saya Adityo, saya
kekuatan yang dimiliki seorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Oke, benar ya. Jadi peluang usaha itu kesempatan usaha adalah wujud yang ingin dicapai. Oke. Kalau misalnya di lingkungan kalian, di lingkungan sehari-hari kalian, itu menurut kalian, ya tanya, faktor internal atau kelemahannya dari, kalau faktor internal itu apa aja tadi? Kalau untuk analisis SWOT, ada yang bisa menjawab faktor internalnya analisis SWOT? Apa? Tadi ada dua yang analisis SWOT. Apa? Ada dua, ya faktornya sama. Faktor internal dan faktor eksternal. Ada dua apa? Sebagai umpan balik kita sebelum mengakhiri sesi. Bisa dicari di HP, silakan. Ada yang bisa menjawab, Pak? Ada tadi faktornya, Butia tadi di awal ada dua, ada sumber peluang usaha dan analisis SWOT. Ada tadi. Apa? Ada dua faktornya. Ada yang bisa menjawab? Atau tiga peluang usaha yang harus langkahnya? Butir ganti deh pertanyaan. 3 langkah yang harus diperhatikan seorang wirausahawan. Ada yang bisa? 3 langkah seorang wirausahawan. Silakan, boleh siapa aja? Boleh, silakan Mas Radit. Bisa Radit yang menjawab pertanyaan dari Butia. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan observasi. Observasi, terus Kedua, melakukan survei lapangan. survei lapangan. Yang ketiga, banyak bertanya dengan relasi. Banyak bertanya dengan relasi. Oke, kalau tadi faktornya, faktor internalnya itu ada dua yang kekuatannya, yaitu faktor internal. Kalau analisis SWOT ada 2 S, O, strength dan opportunities. Kalau yang eksternal adalah W, T. Analisis SWOT, PT, faktor eksternal. Kelemahan dan ancaman. Oke. Untuk analisis SWOT yang tadi pertama kali dicetuskan oleh siapa? Ada yang bisa menjawab terakhir nih, umpan balik yang terakhir. Oke, silakan Mas Baim. Oleh siapa? Perkenalkan, nama saya Batin. Oke. Jawabannya adalah Albert Humphrey. Oke, Albert Humphrey, close ya. Terima kasih. Oke, karena sesi sudah memasuki akhir, maka Butia informasikan lagi bahwa tadi pembelajaran akan dilanjutkan menganalisis jenis usaha dan faktor-faktornya. Jangan lupa bawa media belajar, entah itu buku, entah itu HP, karena Butia akan minggu depan akan mengulas lagi jenis usaha dan faktor-faktornya. Gitu ya Mas Mbak? Oke, sebelum kita akhiri sesi pembelajaran dengan materi analisis SWOT dalam kewirausahaan, silakan ketua, belum berdoa silakan dirapikan dulu alat tulisnya. Alat tulisnya dirapikan. Oke, sudah. Silakan Mas Baim untuk membacakan doa penutup majelis